takon apa? Oh kita ada gitu. Ya. Kita lagi. Buat mana? Karatu ya. Kegilau nak subuh kalian pau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung. Di mana kita akan menyambung bahasan kita tentang langkah-langkah menuju hidup bahagia dunia akhirat. Ada 7 langkah. Kita catat 7 langkah. Semua orang yang percaya bahwa ada namanya akhirat, semuanya mau bahagia dunia akhirat. Bagaimana langkahnya? Nah, itulah jadi masalah. Hari Ahad yang lalu, Gurupta berangkat ke Selayar untuk mengisi sosialisasi ZIS di sana atas undangan komisioner atau pimpinan Basnas Kepulauan Selayar. Mengundang pimpinan Basnas baru, di mana mereka mengharuskan saya datang, sehingga keberangkatan pada hari Ahad itu adalah atas penentuan waktu dari saya. Mereka mau mengikuti bagaimana kiat-kiat baru itu sehingga zakatnya menjadi daerah tertinggi. Coba bayangkan, masa kalah Makassar. Makassar yang penduduknya 1,5 juta,
sementara penduduknya baru hanya 190.000. Apalagi daerah lain. Menurut keterangan dari mereka telah berhasil mengumpulkan sebanyak 2 miliar zakat, sementara baru mengumpulkan 23 miliar. Oleh karena itu mereka mau belajar sama baru. Oleh karena itu mereka sudah pernah datang studi banding tapi belum puas. Dan oleh pimpinan Basnas dikatakan bahwa kalau memang Anda mau meningkatkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di daerahnya, adakan sosialisasi di sana di mana hadirkan semua pihak, terutama unsur pemerintah, semuanya harus hadir. Lalu ketika mereka mengaku, diaturlah waktunya supaya semua pihak yang terkait mendengar dan sehingga menjadi satu suara mengenai pengelolaan zakat itu. Saya carikan waktu, kemudian itulah yang saya berikan hari Ahad yang lalu, kita berangkat, kemudian acaranya Senin pagi selesai, balik, tiba di Makassar, kembali jam 9 lewat malam lalu. Karena itu ya saya belum sempat mengisi pengajian kemarin subuh karena bermalam di Makassar dulu. Nanti kemarin pagi baru berangkat dari Makassar kemarin. Dan betul mereka berhasil mengumpulkan semua unsur. Jadi bupati sendiri hadir, wakil bupati, kemudian itu namanya Forkopimda, ya, yang dulu namanya Muspidah, diganti kalau Indonesia itu ahli-ahli istilah. Dulu namanya Muspidah, Musyawarah Pimpinan Daerah, sekarang Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ya Allah, bupatinya, dan itu wakil bupatinya itu saya dengar ustaz, ya hebat. Makanya memang mereka perlu mendengarkan input-input. Pertama dulu bagaimana menyadarkan masyarakat ini bahwa zakat itu adalah rahmat. Karena semua orang mengejar rahmat. Bagaimana? Sehingga dengan demikian orang mau berzakat. Kalau sudah tahu bahwa zakat ini rahmat, pasti mau berzakat. Jadi saya bicara tentang itu. Lalu Pak Mino Kalibu, ini unsur pimpinan yang ada di Barnu, berbicara tentang teknis-teknis, kiat-kiat yang dilakukan di Barnu sehingga zakatnya meningkat. Jadi klub, satu bicara tentang prinsip, satu bicara tentang teknis. Kemudian disambut oleh wakil bupati, ya. Lalu dibuka forum tanya jawab, dan terakhir bupati bicara. Setelah bupati bicara, saya katakan dia sudah paku mati itu pembicaraan bupati, karena tidak memberikan kesempatan, tidak ada lagi cerita, tidak ada, jangan cerita macam-macam lagi tentang zakat, pokoknya wajib. Jadi berarti sudah dipaku mati ya. Itu saya katakan berhasil mereka dengan acara dilaksanakan, berhasil, alhamdulillah. Ya, mereka ya mengharuskan, artinya ya mereka itu
mau mengadakan dengan catatan saya harus datang. Ya, saya ini bukan lagi unsur pimpinan di Basnas Baru, tapi oleh Bupati diangkat sebagai pembina Basnas Baru. Kalau begini bukan lagi pembina Basnas Baru, menjadi pembina Basnas Provinsi ini. Juga ikut bersama-sama kita itu Ketua Basnas Provinsi. Ketua Basnas Provinsi. Jadi waktu acaranya dimulailah dulu dengan acara pembukaan. Nah, di situ dikasihlah kesempatan bicara Ketua Basnas Provinsi, kemudian Bupati sekaligus membuka acara itu. Nah, selesai itu ya kita ya snack, ya, kemudian diatur kursi di atas diatur kursi, ada beberapa kursi, mediator, kemudian saya, kemudian ini Pak Minu, unsur pimpinan dari Baru, kemudian Wakil Bupati, 4 kursi di atas. Alhamdulillah. Nah, lumayan juga. Soalnya kalau ke Selayar itu berarti kita pergi ke luar negerinya Sulawesi. Saya sudah pernah ke sana itu sudah 30 tahun lebih yang lalu. Tidak salah ingat tahun 89 ke 2023 itu sudah berapa tahun itu. Coba genapkan saja 90 tambah 33 tahun. Baru ke sana lagi. Selayar itu kecil tapi panjang. Panjangnya itu ada 100 kilo. Panjangnya. Kita dari dermaga itu masih harus jalan mobil sekitar 50 kilo baru sampai ke kota. Jadi kita naik itu awalnya ya belukar, semak belukar, yang dibawanya itu saya lihat ya, batu karang kapur. Sesudah itu kelapa, baru perkampungan. Itu kota Selayar. Dan ini kabupaten kepulauan, sama dengan Pangkep. Kalau dipanggil katakan Pangkajen dan kepulauan, kalau ini Kepulauan Selayar. Ya, ada 11 kecamatannya. Ya, bukan hanya satu pulau, ada beberapa pulau. Kalau tidak salah, 6 kecamatan yang ada di dalam Selayarnya sendiri, kemudian yang lainnya itu ada 5 lagi kecamatan yang lain. Penduduknya ternyata lebih tinggi, lebih banyak daripada penduduk Baru, makanya itu ya oleh Pak Minu dibukakan peluang-peluang sumber-sumber yang bisa yang seperti kelapanya. Oh, begitu ramai sekali kelapa di sana. Nah, sedangkan mereka belum garap. Ketika diberitahukan oleh Pak Minu baru mereka sadari. Oh, sebenarnya ini kita juga punya potensi yang kita belum gerakkan. Hanya siap-siap menghadapi gelombang atau ke sana itu begini Ferry. Tapi waktu kemarin begini lagi modelnya, saya kata wah, kalau pergi mengangguk-angguk, kalau pulang geleng-geleng. Ya Allah. Katanya apa? Ya, musimnya
jendek kebo, itu istilah mereka. Musim jendek kebo, itu gelombangnya. Ya. Luar negerinya Sulawesi. Nah sekarang kita lanjutkan bahasan kita. Tentang 7 langkah menuju hidup bahagia dunia akhirat. Ini didasari atas firman Allah surat An-Nahl 97 yang sudah kita catat itu, yang mengatakan apa? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu landasan kita. Lalu berdasarkan ayat ini syaratnya 2, iman dan amal. Karena man amila salihan, ini amalnya tadi. Min zakarin aw unsa, berarti sama laki perempuan. Wa huwa mu'min, nah ini syarat yang kedua, mukmin. Jadi harus mukmin. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama ialah apa yang pertama? Yang pertama ialah isilah hatimu dengan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang menjadi isi hatimu, maka semakin banyak pula lah kebaikan yang kamu nak lakukan. Sebaliknya juga begitu. Jadi lihatlah seseorang, kalau seseorang itu suka melakukan kebaikan, berarti itu isi hatinya itu banyak berisi kebaikan. Kebalikannya juga begitu. Kalau seseorang suka melakukan kejahatan, berarti isi hatinya itu banyak kejahatan. Yang menjadi isi hatinya banyak keburukan. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 70. Iya'lamillahu apa? Biqulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhsanikum. Dan hadis muttafaqun alaihi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, di mana Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, dan seterusnya itu. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil kadhib. Kemudian langkah yang kedua, ini kita sudah catat juga. Menurut catatan saya, kita sudah catat 2 langkah. Langkah kedua ialah jadikanlah dirimu, ikrarlah untuk menjadikan dirimu sebagai sumber kebaikan. Setelah hati ini diisi, kalau mungkin dipenuhi dengan kebaikan, maka melangkah ikrar untuk menjadikan diri kita sebagai sumber kebaikan dalam hidup. Ij'al nafsaka masdaral khair. Kenapa? Karena pertimbangan kebaikan atau keburukan yang dilakukan seseorang itu, walaupun kepada siapa, akan terpulang juga kepadanya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil abid. Fussilat ayat 46. Ini langkah kedua.
Siapa yang berbuat kebaikan maka itu adalah buat dirinya. Siapa yang melakukan keburukan juga buat dirinya. Makanya biasa masyarakat kita mengatakan apa? Kalau ada yang melakukan keburukan, muita tu matu. Kamu lihat nanti, maksudnya itu nanti akan kamu dapatkan balasannya. Kamu akan dapatkan balasannya. Ini dikatakan Tuhan, man amilal salihan fali nafsi, wa man asa'afa alaiha. Kamu dalam membawakan khutbah Jumat bisa angkat saja ini saja satu yang kamu angkat. Sedikit cerita sudah jadi. Karena malah ada masjid yang saya ketemukan itu khutbahnya hanya 15 menit. Ya, itu ketika corona itu ditulis di atas itu kita di depan kita kalau mau di mimbar 15 menit dan tidak dibuang sampai sekarang. Jadi kalau 15 menit itu ya, sebentar saja. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi itu, ada yang di mana ada mengatakan man hamma bil hasanah, siapa yang merencanakan suatu kebaikan maka sudah dituliskan itu satu pahala baru dalam hati. Doanya setelah hadis Nabi itu mengatakan man hamma bil hasanah kutibat lahu hasanah. Sudah dituliskan satu kebaikan, padahal baru direncanakan. Kalau sudah dilakukan, sudah minimal 10 pahalanya apa? Saya juga biasa mengatakan begini, maukah Anda tahu orang yang senantiasa dalam keadaan zikir, orang yang senantiasa dalam keadaan zikir, lihat manakala di dalam kehidupannya hanya selalu berpikir, berucap dan berbuat kebaikan, berarti orang itu selalu dalam posisi zikir. Tidak mesti selalu ada tasbih di tangannya, tapi lihat saja manakala seseorang itu dalam kehidupannya sehari-hari selalu berpikir, berucap dan berbuat kebaikan, yakin, karena hanya zikirlah yang membuat dia begitu. Belum tentu orang yang di tangannya ada tasbih dalam posisi zikir. Jangan sampai hanya tasbih di tangannya, tetapi hatinya di mana-mana. Belum tentu. Tapi itu tandanya kapan seseorang itu, kamu lihat
selalu pikirannya kebaikan, berbicara dengan baik, berbuat dengan baik. Apa yang membuatnya begitu? Zikir. Jika karena pertimbangan awal tadi itu, siapa yang mau menginginkan kebaikan banyak, mulai di hati. Ingat, ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau memang di hati seseorang itu baik, pasti dia berbuat baik. Lalu Quran mengatakan, kalau kapan Allah mengetahui isi hatimu adalah kebaikan, maka Dia akan memberikan kebaikan kepadamu lebih daripada yang kamu perbuat. Kemudian langkah ketiga, isilah kesempatan itu atau rebutlah kesempatan itu manakala ada di depan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kenapa? Kesempatan itu belum tentu akan terulang pada kita. Belum tentu akan terulang. Banyak pejabat yang ketika menjabat punya kesempatan untuk berbuat baik, menyumbang pesantren, berwakaf, ya, menyumbang panti asuhan, madrasah dan sebagainya, lalu ia tidak lakukan. Nanti setelah berhenti jadi pejabat baru mengatakan, andai kata dulu saya begini, andai kata dulu saya begini. Sudah tidak ada lagi, sudah lepas dari tangannya. Kan Al-Quran mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Di mana saja ada kesempatan, mungkin kecil, mungkin besar. Contohnya ini, ya, ini berlomba untuk mengangkat ini kalau selesai Tuhan salam. Nah itu fastabiqul khairat. Tapi itu harus didahului di hati. Harus didahului di hati. Kalau memang tidak ada di hati, ya udah pasti itu. Kemudian langkah keempat,
Jangan bedakan antara yang kecil dengan yang besar. Jangan bedakan. Artinya, kalau dipandang enteng tidak mau dilakukan, kecil. Jangan. Pokoknya di mana ada kesempatan, jangan bedakan. Jangan pilih-pilih. Dan itu tadi, kalau memang hati kita itu telah terisi dengan kebaikan, tidak mau melihat sesuatu tidak beres. Kalau hati kita itu memang telah terisi dengan kebaikan, tidak mau, tidak senang, tidak tenang melihat sesuatu itu apabila melihat tidak beres. Ya, jalan, tiba-tiba di jalan ada ketemu ya kertas atau apa kotoran, ya disingkirkan, tidak rela dia melihat itu. Ada sesuatu yang tidak beres, itu tandanya bahwa hatimu itu telah terisi dengan kebaikan. Kalau kamu sudah tidak tega, sudah tidak rela melihat sesuatu yang tidak beres, jadi ada sesuatu tidak pada tempatnya, diperbaiki pada tempatnya, itu berarti hatimu itu telah terisi dengan kebaikan. Jangan bedakan antara kecil dengan yang besar. Umpamanya nanti kalau besar baru mau berbuat, kalau kecil dipandang enteng. Ada contoh dalam ibadah itu. Ada masjid yang tidak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk salat sunat sesudah azan maghrib. Saya tidak tahu apakah kamu pernah menemukan masjid macam itu. Ada masjid yang tidak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk salat sunat sesudah azan maghrib. Langsung saja qamat. Kenapa? Berarti itu dipandang enteng itu. Mudah-mudahan tidak dikatakan bid'ah. Kalau yang mengatakan bid'ah itu menunjukkan ketololan, kedunguan istilah istilah RG. Kenapa? Karena bukan hanya 1-2 hadis yang menunjukkan adanya salat sunat antara azan dan qamat maghrib. Bukan hanya 1-2. Yang saya catat itu saja tidak kurang dari 5. Jadi itu menunjukkan dipandang enteng. Tapi tahu 2 rakaat setiap hari, 2 rakaat setiap hari, tanpa dirasa dalam 1 tahun berapa rakaat. Kalau dalam 1 tahun 365 hari, maka 2 rakaat dalam sehari, 2 kali 365. 730. Coba, sudah 730 ketinggalan dalam 1 tahun. Tanpa terasa itu. Sudah jauh itu. Ketinggalan 730 rakaat. Bagaimana kalau sudah 10 tahun begitu? Bagaimana kalau selamanya masjid itu begitu? Kasihan jamaah itu kehilangan. Kecil. Dipandang enteng. Nabi dalam sebuah hadis itu ada mengatakan, ada seseorang masuk surga gara-gara seekor anjing. Kenapa? Karena perbuatan kecil. Dia jalan di tengah-tengah padang pasir menemukan seekor anjing yang mau mati, ya, karena haus lapar. Dalam bahasa Perancis, nah kena puru, ya.
Lalu dia tolong dengan bekal yang ia miliki, mengakibatkan anjing itu tidak mati. Tidak ada yang melihatnya kecuali hanya Allah dan malaikatnya. Dan gara-gara ini perbuatan kecil, tapi Allah menilainya sebagai perbuatan besar, sehingga dimasukkan dalam surga. Itu kata Nabi. Sebaliknya, ada juga seseorang masuk neraka gara-gara perbuatan kecil menurutnya, yaitu apa? Ya, seorang perempuan mengurung seekor kucing dan tidak memberi makan, mengakibatkan mati. Gara-gara ini dimasukkan dalam neraka. Jadi jangan pandang enteng sesuatu itu. Lagi ada kisahnya itu, di mana Nabi pernah melakukan suatu perjalanan melewati 2 kuburan bersama sahabat beliau, lalu beliau mengatakan, 2 isi kuburan ini diazab, dan keduanya diazab bukan karena dosa besar menurutnya, tetapi ternyata Tuhan menilainya sebagai dosa besar. Yang pertama itu ialah ketika dia hidup di dunia, senangnya jadi provokator. Cerita di sini lain, cerita di sini lain, mengakibatkan masyarakat jadi kacau. Yang kedua ini tidak bersih kalau kencing. Ada juga riwayat mengatakan, ya kencingnya di tempat terbuka. Bagaimana kalau buang air kecil saja di tempat terbuka menyebabkan begitu? Bagaimana kalau buang air besar di tempat terbuka? Sebelum disosialisasikan itu jamban keluarga, terutama macam di pinggir laut, itu tempat buang airnya itu penduduk di situ hanya di pinggir laut. Kalau pagi-pagi sudah keluar di situ, jongkok di pinggir laut di tempat terbuka lagi, dan bukan hanya buang air kecil, tapi buang air besar di tempat terbuka, jadi sudah double kira semua itu. Jadi jangan dipandang enteng kecil itu. Membiasakan diri memandang enteng yang kecil menyebabkan menjadi besar. Karena peribahasa mengatakan, sehari sehelai benang, lama-lama jadi kain. Artinya lama-lama jadi sarung. Itu kalau orang bertenun, selembar-selembar benang dimasukkan, lama-lama jadi sarung. Begitu juga dosa-dosa kecil, tumpuk-tumpuk jadi besar. Kemudian kelima, lakukanlah kebaikan itu kepada semua, kepada siapa saja. Jangan bedakan antara saudara bukan saudara, famili bukan famili, keluarga bukan keluarga, tetangga bukan tetangga, sekampung bukan sekampung, sesuku bukan sesuku, sebangsa bukan sebangsa, seagama bukan seagama. Jangan bedakan.
di mana dilihat, nah di sini perlu kita berbuat baik. Kesempatan, nah itu kesempatan. Kenapa? Ya, pertama dasarnya ialah Al-Quran mensyaratkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika hablum minan nas tidak beda-beda. Mukmin bukan mukmin, saudara bukan saudara. Nas. Kalau dalam bahasa Perancisnya rupa tahu, rupa tahu. Tahu ya. Ada dalam bahasa Bugis itu tahu, ada juga rupa tahu. Siapa di sini orang Bugis? Masih tahukah membaca atau menulis aksara Bugis, aksara lontara? Coba. Ta, kamu baca dari sana. Saya menulis dari sini, kamu baca dari sana. Ini ta. Tahu sama betul tulisannya dengan tahu. Tahu. Takwa. Takwa. Tahu manusia. Tahu. Menulis tahu itu juga. Ini dalam falsafah Bugis mengapa? Karena orang yang sebenarnya berhak disebut tahu ialah yang berisi tahu. Jadi tulisannya tahu, isinya tahu. Satu tulisan dempet, bodinya tahu, hatinya tahu. Itulah tahu. Kalau hanya luarnya tahu, tapi isinya tidak ada tahu, itu namanya rupa tahu. Dalam bahasa Bugis, rupa tahu. Artinya hanya ya forumnya manusia. Hanya forumnya manusia. Tapi bukan manusia sebenarnya. Yang manusia sebenarnya yang ada tahu di dalamnya. Jadi ada tahu, ada rupa tahu. Nah, berbuatlah kebaikan kepada seluruh rupa tahu. Kalau ya seseorang itu hanya diketahui sedikit gunanya, itu bukan lagi rupa tahu. Itu namanya tahu-tahu. Tahu-tahu. Tahu-tahu itu apa? Ya, itu di sawah itu. Kasih takut-takut burung. Dalam bahasa lainnya disebut pajo-pajo. Tahu-tahu. Kalau seseorang justru hanya keburukannya yang diketahui. Tadi itu tingkatannya ya. Tahu, rupa tahu, tahu-tahu. Nah, sekarang yang keempat. Kalau seseorang hanya keburukannya diketahui, bukan lagi tahu, bukan rupa tahu, bukan tahu-tahu, tetapi titik U yang ada di bawah pindah ke atas. Jadi apa jadinya? Nah, masyarakat tidak menyebut itu, tapi hanya mengatakan magin yang kemapakwa, mak lotak nih kawan. Berarti sudah jadi begitu.
Bagaimana, sungguh sangat menjengkelkan, hanya ini bikin kotoran di apa namanya di negeri. Itu berarti sudah pindah titiknya ke atas. Itulah tingkatan-tingkatan. Ya. Nah, nanti memilih presiden, ya, pilihlah tahu. Jangan hanya memilih rupa tahu. Ya begitu juga memilih bupati, memilih pemimpin. Itu pertama, dasar dari Al-Quran mensyaratkan ya martabat manusia dalam hidup ini supaya tidak hina, harus menjaga hablum minallah, hablum minannas. Yang kedua ialah atas dasar prinsip Islam rahmatan lil alamin. Pembuktian kita berbuat baik kepada siapa saja itu atas dasar Islam ini rahmatan lil alamin. Yang kedua, dan yang ketiga ialah atas dasar khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi landasannya pertama itu Al-Quran mengatakan, ya, diribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kemudian yang kedua ialah al-Islam rahmatal alamin wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Dan yang ketiga ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Ini yang kelima. Ini landasannya mengapa kita melakukan kebaikan kepada siapa saja. Kalau sekiranya yang mengaku muslim melaksanakan langkah-langkah yang 7 ini, yakin, saya kira tidak didakwahi orang itu masuk Islam. Tidak didakwahi orang itu masuk Islam kalau ini, tapi ini baru sampai 5 yang kita baca pagi hari ini. Yang keenam, insya Allah nanti pengajian berikut kita lanjutkan. Sudah terbayang itu bagaimana hidup ini jadi enak kalau sekiranya manusia memikirkan seperti ini semua. Ya Allah. Ya, waktulah membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattabi'na al-batila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.